Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin, 25 Juli 2022, kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antaramu. Barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kita merayakan pesta Santo Yakobus Rasul atau Santo Yakobus Agung. Bersama dengan Yohanes saudaranya, mereka terpanggil secara khusus untuk menjadi murid Tuhan dan masuk dalam bilangan ke-12 murid Tuhan. Mereka ini sama-sama anak dari Zebedeus. Yakobus juga adalah salah satu dari 3 murid istimewa yang selalu diajak untuk menyertai Tuhan dalam peristiwa-peristiwa penting hidupnya, yaitu menyaksikan peristiwa Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, dan juga pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Yesus menyebut Yakobus dan juga Yohanes saudaranya ini sebagai anak-anak guru atau Boanerges, yang mungkin karena karakter mereka yang meledak-ledak dan sangat berambisi. Seperti dikisahkan hari ini, Yakobus dan juga saudaranya Yohanes minta kekuasaan dari Yesus supaya diperkenankan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menanggapi permintaan mereka dengan menjadi besar, dengan mau melayani. Orang menjadi besar bukanlah orang yang hanya memiliki kekuasaan, tetapi orang yang memiliki jiwa pelayanan dan mau mempersembahkan dirinya untuk sesama, untuk orang lain. Seperti yang disabdakan Tuhan hari ini dalam ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka jalan Kristus adalah jalan kita dalam mendapatkan kemuliaan. Jalan Kristus adalah jalan dengan mau melayani, memberikan hidup untuk sesamanya, mempersembahkan diri dengan tulus lewat pekerjaan kita, lewat panggilan hidup kita. Maka melayani itu artinya memberikan yang terbaik untuk orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain, mengembangkan diri secara optimal demi pelayanan yang terbaik untuk orang lain. Dengan melayani, ternyata lebih bisa menghantar kita pada citra sejati, yaitu gambar dan serupa dengan Allah. Karena dasar inilah, lalu para murid
diminta oleh Tuhan untuk meniru sikapnya dalam memperoleh kemuliaan, menjadi besar dan punya kuasa dengan tulus melayani dan mempersembahkan diri. Dalam terang kerajaan Allah, berkuasa itu berarti memiliki kemampuan untuk ikut memberikan sumber hidup kepada orang lain, dan memiliki kemauan dan kesediaan untuk memberikan daya, memberikan kekuatan kepada orang lain supaya bisa berkembang di dalam hidupnya. Dan itulah yang dihidupi oleh Yakobus, di mana ia dengan tulus memberikan seluruh dirinya untuk Tuhan dalam karya pewartaannya. Setelah peristiwa kebangkitan dan Pentakosta, Yakobus mewartakan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya penyelamat dengan setia dan berani. Bahkan, Yakobuslah rasul yang pertama yang wafat sebagai martir pada masa pemerintahan Herodes Agripa yang pertama. Ia dijatuhi hukuman pancung. Kita bersyukur oleh karena kesetiaan, keberanian Santo Yakobus dalam menunjukkan imannya, dalam menunjukkan keberaniannya untuk mempersembahkan diri untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menguduskan karya awal rasul-rasul-Mu dengan penumpahan darah Santo Yakobus. Semoga gereja-Mu dikuatkan oleh pengakuan imannya dan selalu disegarkan oleh perlindungannya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.